Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, anak-anak soleh, agar pembelajaran kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Anak-anak soleh, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, menyayangi tumbuhan. Ayo perhatikan gambar di bawah ini. Nah, apa yang dilakukan Siti, Edo, Bayu, dan teman-temannya anak-anak soleh? Nah, ternyata mereka sedang menyiram tanaman yang ada di halaman sekolah. Nah, kita juga harus seperti mereka ya. Kita harus menyayangi tumbuhan. Karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, tentu melakukan seperti apa yang dilakukan Siti, Edo, dan Bayu ya. Iya, yaitu merawat tumbuhan. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Tapi Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Nah, kemudian Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dia butuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Nah, anak-anak soleh, kalian perhatikan langkah-langkahnya ya. Nah, langkah yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Kemudian susun di dasar pot. Langkah yang kedua, mencampurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Nah, apa itu pupuk kandang? Nah, pupuk kandang itu berasal dari kotoran ternak ya. Iya, kemudian diolah menjadi pupuk dan pupuk kandang ini bisa bermanfaat bagi tanaman. Bisa menyuburkan tanaman, ya. Nah, anak-anak soleh setelah dicampurkan, maka diisikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, langkah yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Nah, tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri dengan media yang baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, langkah yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Jadi seperti pada gambar ya. Jadi pastikan tanaman itu bisa berdiri dengan kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air yang secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Nah, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, apakah kalian sudah tahu langkah-langkahnya anak-anak soleh? Iya, tentu kalian sudah tahu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan petunjuk langkah-langkah menanam bunga melati. Dijawab benar atau salah ya. Nah, ini ada pernyataan. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Nah, benar atau salah anak-anak soleh? Benar ya? Iya, karena sesuai dengan apa yang sudah kita baca tadi, batu bata merah dan pecahan genting itu diletakkan di dasar pot, ya. Kemudian yang kedua, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak
daripada tanah dan pasir. Nah, pernyataan ini benar atau salah anak-anak soleh? Ya, tentu salah ya. Iya, karena pupuk kandang, tanah, dan pasir itu harus dituangkan sama banyak ya, harus sama banyak. Misalnya jika kita menggunakan misalnya pupuk kandang segenggam tangan, maka tanah dan pasir juga harus segenggam tangan. Jadi ukurannya sama ya, bagiannya sama. Jadi pernyataan ini salah ya. Kemudian yang ketiga, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, pernyataan ini benar atau salah anak-anak soleh? Benar ya? Iya. Jadi media lama itu dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Tujuannya agar bisa beradaptasi atau bisa menyesuaikan dengan media tanam yang baru ya. Iya. Kemudian pernyataan yang keempat, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Pernyataan ini salah ya, karena ketika kita menyiram tanaman melati, kita harus menggunakan air dengan secukupnya saja ya. Iya, hal ini untuk menghindari supaya bunga melati tidak membusuk. Ya, kalau sudah kelebihan air maka tanaman melati akan membusuk. Jadi pernyataan ini salah ya. Oke, yang kelima, jangan isikan media sampai penuh ke dalam pot. Nah, tentu benar ya. Iya, jangan pernyataan ini benar ya, karena di langkah-langkah tadi dijelaskan bahwa jangan mengisi media sampai penuh ke dalam pot. Sisakan 2 cm dari bibir pot. Jadi itu sesuai dengan pernyataan yang ada pada langkah-langkah yang sudah kita baca ya. Iya. Nah, anak-anak soleh, ayo kita menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, maka kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahaminya. Lalu, catatlah hasil wawancaramu ya. Iya. Nah, apa itu wawancara? Nah, anak-anak soleh sudah tahu apa itu wawancara. Iya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Apa itu pewawancara? Iya, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang menanya. Ya, kemudian yang kedua, narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang diberikan pertanyaan atau orang yang memberikan informasi. Jadi itu namanya narasumber. Jadi bisa kita lihat di gambar ya. Di sini ada seorang anak yang sedang mewawancarai seorang bapak. Jadi anak ini bertindak sebagai pewawancara ya. Kemudian si bapak satu ini dia bertindak sebagai narasumber. Dia yang akan memberikan informasi kepada si pewawancara. Nah, kalian sudah tahu melakukan wawancara? Nah, pasti kalian ingin sekali ya bagaimana cara melakukan wawancara. Ingin sekali mengetahui bagaimana cara melakukan wawancara. Nah, kita harus perhatikan beberapa langkah berikut. Nah, sebelum mewawancarai, langkah yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan. Ya, kalian harus membuat susunan pertanyaan. Dan susunan pertanyaan ini harus menggunakan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan di mana. Jadi jika kalian ingin bertanya harus menggunakan kata tanya ini ya. Contohnya, misalnya jika kalian ingin bertanya siapa nama narasumbernya, maka kalian harus menggunakan kata tanya siapa. Nah, kemudian jika kalian ingin bertanya bagaimana cara merawat tanaman, maka kalian harus menggunakan kata tanya bagaimana. Ya, sudah paham anak-anak soleh? Iya.
Oke, kemudian langkah yang kedua, menentukan waktu wawancara. Jadi kalian harus menentukan waktu kapan kalian akan wawancara. Yang ketiga, menghubungi narasumber atau orang yang akan diwawancarai. Jadi sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus hubungi dia dulu, ya, supaya dia bisa siap dalam memberikan informasi. Nah, kemudian anak-anak soleh yang kedua, ketika kalian sedang melakukan wawancara, kalian harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mencatat informasi yang disampaikan. Nah, yang ketiga, merangkum hasil wawancara. Nah, ketika kalian mencatat, ini yang kedua ya, langkah kedua, ketika kalian mencatat informasi, kalian bisa menyiapkan pensil atau pulpen, kalian bisa menyiapkan pulpen dan buku tulis ya, untuk mencatat informasi yang didapatkan pada saat melakukan wawancara. Dan kalian juga bisa menggunakan recorder ya, alat perekam, supaya kalian bisa mengetahui ya apa yang disampaikan oleh siapa? Si narasumber ya. Oke. Anak-anak soleh. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Nah, ternyata Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumahnya. Ya, mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban tergantung dari perannya di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kemudian, kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, ayo ceritakan perbedaan peran ayah, ibu, dan anggota keluargamu. Nah, kalian bisa menuliskan peran ayah di rumah, peran ibu, kakak, dan adik. Nah, ini yang menjadi tugas kalian ya. Kalian harus menuliskan apa peran ayah kalian, peran ibu, peran kakak, peran adik di rumah ya. Iya. Kemudian kita akan melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Nah, ini dicontohkan oleh si Edo. Ya, dicontohkan oleh si Edo dan kalian bisa melakukannya di rumah. Ya. Yang pertama, Edo sedang memutar kepala. Yang kedua, Edo sedang memutar lengan. Yang ketiga, Edo sedang memutar pinggang. Dan yang keempat, Edo sedang memutar tumit. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kelima ya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Jadi diletakkan di depan dada ya. Kemudian langkah yang keenam, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Jadi sebelumnya kaki kanan, nah sekarang kaki kiri. Nah kemudian Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Dan yang terakhir, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Kalian bisa lihat di buku tematik masing-masing. Di buku tematik masing-masing, di sini ada langkah-langkahnya ya. Iya, ada langkah-langkah dalam memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, maka akan mengeluarkan bau yang khas.
Siti dan teman-teman akan mengukur daun pohon sirih yang baru mereka tanam. Nah, mereka mencekarnya dalam bentuk garis bilangan. Nah, amati gambar garis bilangan berikut ini. Nah, di sini ada gambar garis bilangan ya. Iya. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat garis bilangan semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Nah, setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Nah, kalian perhatikan gambar garis bilangan berikut ya. Ya, jadi mula-mula panjang pohon sirih itu berada pada posisi 0 ya. Berada pada posisi 0. Nah, setelah beberapa waktu, panjangnya bertambah. Ya, panjangnya bertambah pada posisi angka 2. Ya, pada posisi angka 2. Nah, dari posisi A menjadi posisi B, dari posisi A menjadi posisi B, berpindah 2 satuan. Ayo kita hitung ya. 1, 2. Jadi 2 satuan ya. Iya. Nah, kita bisa tuliskan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi begitu pengerjaannya anak-anak soleh ya. Ya, kemudian ada contoh lainnya. Nah, contohnya panjang pohon ada di posisi angka 3. Nah, setelah beberapa waktu bertambah 2 satuan. Nah, perhatikan garis bilangan. Gambar garis bilangan. Jadi, mula-mula panjang pohon itu berada di posisi angka 3 ya. Berada di posisi angka 3. Nah, setelah beberapa waktu bertambah 2 satuan. Nah, kira-kira sudah berada pada angka berapa anak-anak soleh? Bertambah 2 satuan. Ayo kita hitung ya. 1, 2. Nah, coba. Nah, ternyata berada pada angka 5. Karena bertambah 2 satuan. Ya, bertambah 2 satuan. 1, 2. Ya. Nah, oke, kita jumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5 ya. Iya, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, anak-anak soleh, kita beralih pada contoh selanjutnya ya. Nah, contohnya, jika panjang pohon sirih di angka 4, nah ini ya, jika panjang pohon sirih di angka 4, nah, setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Jadi mula-mula itu berada di angka 4. Nah, setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Ayo kita hitung sama-sama anak-anak soleh ya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata berada pada angka 11. Karena bertambah 7 satuan. Nah, 7 satuan ini dihitung dari angka 4 ya. Karena mula-mula panjang pohon sirih itu di angka 4. Nah, jika kita jumlahkan 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Nah, sudah paham anak-anak soleh? Insya Allah kalian paham ya. Nah, kemudian kalian pasti sudah bisa mengerjakan tentang gambar garis bilangan. Nah, maka dari itu kalian harus selesaikan penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan ya. Ya, nomor 1, 5 ditambah 2. Nah, bagaimana garis bilangannya? Nah, perhatikan ya. Iya, 5 ditambah 2. Jadi, dari angka 0 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ditambah
2 ditambah 2. Berarti kita tambah 2 dihitung dari angka 5. 1, 2. Berarti pada posisi angka 7. Nah, kita jumlahkan. Ya, 5 ditambah 2, 5 ditambah 2, hasilnya 7 ya. Iya, ini penulisan dalam matematika. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, sudah paham anak-anak soleh? Insya Allah kalian paham ya? Iya. Nah, ayo kita bantu Siti untuk membuat motif hias bertema tumbuhan. Nah, apa itu motif hias? Iya, motif hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola dalam suatu karya seni motif. Motif hias ada motif hewan, ada juga motif geometris, dan lain-lain. Nah, kali ini Siti akan membuat motif hias tumbuhan. Nah, motif hias tumbuhan biasanya menggunakan bentuk daun, akar, bunga, tunas, ranting, dan lain-lain. Nah, contoh dari motif hias tumbuhan. Perhatikan ya. Iya. Jadi ini motif hias tumbuhan anak-anak soleh. Jadi sangat bagus ya. Iya. Jadi ini contoh motif hias tumbuhan. Nah, tugas kalian, buatlah salah satu motif hias tumbuhan dan berilah warna menarik agar terlihat lebih menarik. Jadi anak-anak soleh, tugas kalian membuat membuat gambar motif hias ya. Kemudian kalian warnai dengan pensil warna. Ya, kalian bebas memilih gambar yang akan kalian gambar ya. Iya, kalian juga bisa membuat gambar sendiri. Ya. Kemudian jangan lupa kalian beri warna ya supaya gambarnya akan lebih menarik. Nah, anak-anak soleh, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Iya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Ustadz ajarkan bisa anak-anak soleh pahami ya. Iya, nah setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.